Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga seandainya kita mau menghitung kata Al-Quran, kau tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka oleh karenanya pada saat ini kita kembali berada di dalam bulan Ramadan, malam yang keberapa Pak? Keempat atau kelima? Malam yang kelima kan? Cuma rada berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Kalau yang tahun kemarin kita menunggu habis sholat Isya langsung tarawih. Tapi ini tidak, begitu habis sholat Isya nunggu berita kita. Betul ya? Begitu tarawih, begitu tanggal 1 Ramadan, balik lagi ke masjid kita. Tapi sudah barang tentu mengundang ingatan kita. Tentunya ada kawan kita, sahabat kita, keluarga kita, pemilih kita yang sudah tidak ada lagi pada tahun ini Ramadan 1446 Hijriah. Adakah? Ada. Di mana sekarang? Tahun kemarin ada. Sekarang udah nggak ada. Di mana orangnya sekarang? Ngomongin mana di? Marbotnya meninggal. Marbot meninggal. Apalagi bukan marbot. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita pun akan pergi juga. Pasti. Al-Quran menyebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita lihat orang yang sudah meninggal dunia, rumahnya mewah, mobilnya bagus, harta peninggalannya banyak, gak ada yang dibawa mati ke alam kuburnya. Yang berebut siapa? Ahli waris, berantem dia. Ini pelajaran bagi kita. Kita ambil pelajaran bagi kita. Syukur kita masih dipertemukan Ramadan ini. Maka kesempatan Ramadan yang ada tengah kita jalani ini hendaknya dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa Nabi pernah mengatakan seandainya mereka mengetahui akan kelebihan bulan Ramadan, kata Nabi, niscaya mereka akan mengangan-angan semua bulan itu Ramadan saja. Kenapa? Karena kebaikan yang Allah kumpulkan di dalam bulan Ramadan begitu banyaknya. Doa-doa banyak
sekarang ini di bulan Ramadan. Maka kita bangga bertemu lagi dengan Ramadan. Cuma kita berusaha untuk memaksimalkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Apa maksimal yang pertama? Nabi mengatakan dalam pidato di awal bulan Ramadan, di akhir bulan Sya'ban, ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawwu'a. Allah menjadikan puasa di hari bulan Ramadan itu menjadi wajib, dan berdiri beribadah salat di malam bulan Ramadan menjadi sunnah. Hukumnya ini yang tengah kita berada di dalamnya. Lalu Nabi menyambung lagi cerita itu di pidato beliau tatkala ada di kota Madinah. Man taqarraba bi haslatin minal khair, kata beliau, siapa yang lakukan amalan biasa saja di bulan Ramadan, nilainya sama seperti fardu, sama seperti yang wajib. Kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda fihi, siapa yang melakukan di dalam bulan Ramadan di hari yang fardu, karena kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Nabi mengatakan siapa yang melakukan amal perbuatan yang fardu di dalam bulan Ramadan, maka Allah menjadikan sama dengan 70 kali lipat nilai bulan Ramadan. Ini kegembiraan bagi kita. Alhamdulillah kita bertemu pada saat ini dalam keadaan segar bugar, diiringi dengan hujan turun yang konon kabarnya banyak yang kebanjiran. Betul Pak? Banjir di mana itu ada? Yang di sini kita lihat di mana? Pada hitung-hitungannya belum ada hujan ini, tapi kok hujan turun begitu? Yang dekat dengan Kali Ciliwung katanya yang banyak kebanjiran. Di kota Bekasi, di Jakarta juga, di Jakarta Timur juga kena kebanjiran. Mudah-mudahan membawa berkah, bukan membawa malapetaka. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang kebanjiran. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk mereka-mereka yang kena musibah. Amin ya rabbal. Jamaah yang berbahagia, saya diberikan tema oleh jamaah, oleh pengurus ini adalah sifat manusia tertera di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. Apa kata Allah manusia ini? Innal insan khuliqa halu'a. Di materi yang berikan dengan saya, sesungguhnya manusia itu diciptakan, dijadikan oleh Allah bersifat keluh kesah, mengeluh aja. Ada orang begini? Banyak apa ada? Betul Bu? Khulika halu'a, kata Al-Quran. Wa idza massahu syarru jazu'a. Dan apabila mereka menerima kesulitan, keluh kesah juga luar biasa. Wa idza massahul khairu manu'a. Al-Ma'arij ini ya, surah Al-Ma'arij. Dan apabila manusia itu diberikan kebaikan, manu'a, pelit, medit. Jadi sifat yang disebutkan oleh Allah ini bukan baik semuanya. Bagaimana cara menanggulanginya? Al-Quran menyambung, illal musallin, kecuali mereka-mereka yang salat. Mereka yang salat.
Salat yang macam apa? Alladzina hum fi salatihim daimun. Yang salat mereka itu terus menerus dikerjakan, jangan angin-anginan. Nah, kita merenung bahwasanya sekian umur yang diberikan oleh Allah, adakah salat yang pernah kita tinggalkan? Ada apa enggak? Ayo ngaku. Banyak ya. Ayo. Membludak. Masya Allah. Nah, lalu ini kenapa kita musallun? Di antaranya adalah salat itu fungsinya banyak sekali. Jadi menanggulangi keresahan, gundah, gelisah, resah. Itu menanggulangi caranya adalah dengan ibadah salat yang banyak. Karena salat itu adalah intinya zikir. Lalu Allah mengatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang selalu berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang, hatinya akan damai. Maka itu di antara yang berzikir kita banyak lakukan, di antara ini ada bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Bukan hanya dibaca, kita ingin mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan oleh salatus salih. Al-Imam Asy-Syafi'i, barangkali otak kita nggak nyambung gini. Beliau mengkhatamkan khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan itu sampai 60 kali. Ibu, bapak, kira-kira bulan Ramadan khatam apa enggak? Masih berjuang sama kita ini. Salat tarawih juga begitu. Salat tarawih atau enggak, kita juga selalu berperang kita. Tarawih enggak, tarawih enggak, tarawih enggak, di rumah dah. Betul Pak? Maka Nabi pernah ngomong, sekembalinya suatu peperangan, beliau berkata, raja'na min jihadin asghar ila jihadin akbar, kata beliau. Kembali kita dari suatu peperangan yang kecil melawan peperangan yang besar, menghadapi peperangan yang besar. Tatkala beliau berkata demikian, sahabat bertanya, ya Rasul, perang bagaimana lagi? Ini kan sudah banyak korban kedua belah pihak, akan ada terjadi peperangan yang besar. Apa kata beliau? Perang yang kita hadapi ini enggak kelihatan musuhnya. Perang melawan hawa nafsu. Wah, ini lebih berat. Maka Nabi pernah mengatakan, ada aduika nafsu, kata Nabi. Musuh yang paling berat di dalam dirimu itu adalah nafsumu. Ma'asyiral muslimin, adanya Ramadan, kita melatih mengendalikan nafsu kita dengan sebaik-baiknya, sebagaimana petunjuk yang diajarkan oleh orang. Saya ingin mengutip untuk mengobati resah, gelisah, gundah. Ya, saya mengambil sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika beliau menemui sahabat-sahabat beliau sedang kongko. Apa itu kongko itu? Ngobrol. Kemudian Nabi berkata, "Kaifa asbahtum?" kata beliau. Kalian semua, bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Kalau kira-kira jawabannya apa? Kalau ada orang masuk nih, kira-kira jamaah, bagaimana kalian keadaan hari ini? Jawabannya kira-kira apa? Alhamdulillah baik-baik saja, gitu ya, gitu aja. Beliau jawab apa? Asbahna bil mu'minina billah. Pagi ini Rasul kami dalam kondisi masih beriman kepada Allah.
Ini mengisyaratkan iman kita ini juga bisa copot, Pak. Maka dijawab sahabat, kami ini ya Rasulullah di pagi ini masih beriman kepada Allah. Ditanya lagi oleh Nabi, wa ma alamatu imanukum, apa tanda imanmu apa? Jadi sahabat ditanya tadi, ya, sahabat, kalian dalam kondisi bagaimana pagi hari ini? Ternyata jawabannya luar biasa, bil mu'minina billah. Jadi tadi isyarat juga bagi kita. Mungkin hari ini beriman, besok copot. Terjadi kepada siapa? Sudah Allah buktikan. Seorang sahabat Nabi yang bernama Ar-Rajal Al-Umbuah, sahabat akrab Abu Hurairah, wafatnya dalam murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka oleh karenanya Nabi melangsungkan pertanyaannya, wa ma alamatu imanukum, tanda imanmu itu apa? Nah ini kita dengar nih, penting ini yang tiga ini. Sahabat menjawab, supaya tidak keluh kesah ini tadi. Ini obat dari keluh kesah, gundah kesah, gelisah ini tadi. Nasbiru adal bala. Satu. Wa nashkuru ala raha. Jadi kata mereka, kami sabar dengan bala yang Allah berikan kepada kami. Itu menjawab pertanyaan Nabi tadi. Jadi kudu bahasa kita hidup ini selalu sabar. Kalau nggak sabar berarti perbuatan. Ayo perbuatan siapa? Bu, kalau nggak sabar perbuatan siapa? Bingung. Ustaz Anwar mengatakan kalau nggak sabar marah-marah itu perbuatan setan. Bapak-bapak pernah marah-marah nggak? Pernah. Ibu-ibu pernah marah nggak? Berarti setan itu. Satu, luar biasa nih. Kalau orang bisa mengendalikan sabar, luar biasa. Yang kedua, wa nashkuru ala raha. Ini sahabat yang menjawab ya. Kami selalu mensyukuri apabila Allah memberikan kelapangan di kehidupan kami. Dua. Jadi pertama, sabar dengan menerima bala dari Allah, syukur menerima kebaikan yang datang dari Allah. Yang ketiga, wa narda bil qada, dan kami menerima dengan senang hati apabila Allah memberikan sesuatu dengan lapang dada kami terima. Gak pernah protes. Umpama ada suami, ibu-ibu punya suami gak pulang-pulang, berapa lama gak pulangnya? Taunya nyangkut di mana? Nyangkut di mana taunya? Kawin lagi. Luar biasa itu bagi ibu-ibu. Orang yang benar beriman kepada Allah, mereka ridho. Apapun keputusan yang diberikan oleh Allah, dia ridho. Wah, ini yang paling berat ini saya kira ini ya. Ya. Musibah yang datang kepada dirinya sabar, tapi menerima dengan lapang dada, itu semua keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ada ibu-ibu barangkali pernah melihat di YouTube ya, atau yang ceramah ustazah cerita sabar bu, ibu-ibu hidup ini supaya
supaya sabar. Kalau suaminya kawin, sabar. Pahalanya surga. Dia ceramah ibu-ibu juga. Oh gitu. Begitu lama-lama ada yang nanya ke tangan. Oh Ustaz, saya mau nanya Ustaz, mau saya laporan. Ya kata Ustazanya, kenapa? Saya Ustazah adalah istrinya dari suami Anda. Pingsan loh dia. Disuruh jamaahnya sabar. Begitu dia mengatakan, kamu siapa? Saya suami mudanya, suami ibu. Pingsan dia kok. Setelah yang ketiga itu tadi, sabar dengan bala, syukur akan nikmat, dan menerima segala keputusan dari Allah. Apa kata Rasulullah? Antumul mu'minuna haqqa. Kamu benar-benar beriman yang sebenarnya kepada Allah. Jadi kalimat ini antumul mu'minuna haqqa wa rabbul Ka'bah. Hadisnya begitu. Kamu sedang itu benar-benar beriman kepada Allah. Jadi yang beriman kepada Allah ada tiga tadi. Ada nggak dengan kita? Yang pertama, sabar dengan menerima cobaan, bala, syukur akan mendapat nikmat Allah, dan ridha dengan keputusan yang Allah berikan. Lalu berikan dapat dilabel oleh Nabi, antumul mu'minuna haqqa wa rabbul Ka'bah. Kamu benar-benar beriman. Jadi kalau kita pahami kalimat ini, ada orang beriman tapi nggak benar-benar. Nanti surat Al-Fatir lihat di situ, ya. Ada yang al-muqtasid, ya, ada yang beriman hanya separuh, ada yang ya banyak berbuat dosa. Jadi kita ini kemungkinan di mana adanya itu. Tetapi yakin di dalam bulan Ramadan yang kita tengah berada, kita berusaha semaksimal mungkin. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat malam tarawih di dalam bulan Ramadan. Komitmen dalam diri sendiri, saya akan sholat tarawih akan selesai ke 30 malamnya. Kenapa? Karena sholat tarawih setiap malam itu beda. Kalau malam ini yang keberapa? Yang kelima ya? Kelima atau keenam? Kelima. Malam ini besok nggak dapat lagi yang ini. Ganti lagi nilai yang diberikan oleh Allah. Besoknya beda lagi. Maka kalau ingin tidak ketinggalan, selesaikan. Yang berikutnya, salat tarawihnya. Kalau barangkali nggak sempat di masjid, boleh di rumah, boleh. Ya boleh ya. Ustaz ayatnya apa Ustaz? Nggak seperti imam kita bacanya cakep, didengar cakep gitu. Oh, saya nggak bisa Ustaz, yang pendek aja. Ustaz yang pendek apaan? Al-Kafirun dengan kulhu. Ustaz nggak hafal juga, pulang kampung. Masa Al-Kafirun nggak hafal juga? Dua aja modalnya cukup Bu. Diri Al-Kafirun. Rakaat pertama, yang kedua ulang lagi. Yang penting ketemu sampai 11 rakaat, 8 tambah 3 paling tidak. Itu yang harus kita canangkan dalam diri kita. Yang berikutnya, Al-Quran harus dibaca. Ya, kemudian berikutnya banyak sedekah, melakukan amal kebaikan. Kita tolong mereka. Insya Allah kita selamat di dunia dan akhirat. Habis selesai Ramadan, doa dosa-dosa kita dikubur oleh Allah, dan akhirnya kita menjadi fitrah seperti manusia yang baru lahir dari perut ibunya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ingat Bu ya, menghilangkan gundah resah gelisah itu dengan ibadah salat menurut Al-Ma'arif tadi. Ya, itu jangan ditinggalkan. Insya Allah kegundahan, gelisah, resah dan macam-macam akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.